Hai, film ini berkisah pada tahun 1347 di Garfagnana, Italia. Film dimulai dengan seorang biarawati suster cantik Fernanda yang menggiring keledainya. Ketika dia kembali bertemu dengan seorang biarawati suster Ginevra yang menanyakan mengapa dia melewati pertemuan pagi. Lalu Fernanda menjawabnya kalau keledainya keluar dan dia pergi mencarinya. Dan saat berdiskusi, tiba-tiba seorang tukang kebun Lurko melewati mereka dan mengucapkan selamat pagi kepada mereka. Namun keduanya dengan kasar mengusir Lurko. Para biarawati dipimpin oleh Pastor Thomas yang memimpin mereka berdua bersama. Setelah itu Ibu Maria kembali menegur Fernanda mengapa dia tidak bergabung saat pertemuan pagi itu. Fernanda beralasan jika keledai keluar saat malam, jadi dia pergi mencarinya di pagi hari. Ibu Maria sangat disiplin dan tidak ingin para suster bergaul dengan pria manapun. Lalu kita melihat seorang biarawati, suster cantik Alessandra yang lebih banyak melamun. Para biarawati berkomentar tentang Alessandra kalau kemungkinan dia hanya menatap jendela dan berharap seorang pria datang membawanya pergi. Sementara itu Alessandra mendapat kunjungan ayahnya yang melihat Alessandra tampak kurus. Dan ayahnya mengungkapkan kalau mereka harus memberikan makan yang baik buat Alessandra, mengingat uang yang dia kirim ke biara. Meskipun Alessandra berkeinginan untuk bisa pergi dari biara untuk menikah di luar, tapi ayahnya tidak menginginkan itu karena berpikir menikah itu bukan panggilan Alessandra. Setelah itu Alessandra, Fernanda, dan Ginevra berkeliling di sekitar kebun, sementara Lurko memandang mereka dan dengan halus menegur mereka, tapi kemudian mereka bertiga dengan marah dan menyerang Lurko yang tanpa alasan yang jelas. Satu hari Thomas pergi ke kota untuk menjual hasil sulaman Alessandra untuk penambahan pembiayaan biara. Tapi sebelum pergi Thomas bertemu dengan Lurko sementara para suster memperhatikan dari jendela. Mendengar Lurko mengadu kepada Thomas tentang tindakan beberapa suster yang dengan kasar memperlakukannya. Kemudian kita melihat Lord Bruno berbicara dengan Ratu saat makan di meja makan. Seorang pelayan muda, Masetto, menyajikan anggur dan memberikan isyarat kepada Ratu. Sepertinya keduanya memiliki hubungan rahasia. Dan di malam hari Masetto tidur dengan Ratu, tapi tiba-tiba Bruno masuk ke kamar membuat Masetto melompat dari jendela. Kemudian Bruno pergi ke kamar pelayan dan memeriksa setiap pelayan untuk mengetahui siapa yang baru datang. Namun Bruno menemukan detak jantung Masetto yang diketahuinya kalau Masetto adalah orang yang baru saja tiba. Setelah Bruno pergi, Masetto diam-diam memotong rambut pelayan lain dan keesokan pagi Bruno mengumpulkan semua pelayan dan mengecam perbuatan seseorang dari mereka atas Ratu saat kembali makan siang. Namun Ratu membantah Bruno untuk tidak berbicara saat makan karena Ratu merasa jijik membahas hal-hal kasar di meja makan. Walaupun Bruno sangat marah, tapi Ratu menolak tawaran Bruno untuk bisa bersamanya di malam hari. Sementara itu saat Masetto sedang bekerja di luar, Ratu mulai menggodanya, namun Masetto menyadari kalau Bruno sedang memperhatikannya dari atas bangunan. Bruno kemudian memerintah pengawal untuk menangkap Masetto. Akan tetapi Masetto menyadari tindakan Bruno, dia akhirnya melarikan diri saat itu. Masetto berlari ke hutan dan menemukan Thomas yang sedang berusaha menarik kain tenunannya yang terjatuh di kali. Masetto langsung membantu mengumpulkan kain itu, lalu Thomas mengatakan seandainya dia bisa membayarnya untuk berterima kasih atas bantuan Masetto. Tapi Masetto hanya meminta jika dia hanya butuh tempat tinggal hanya untuk satu malam. Thomas membawanya ke biara dan meminum anggur, lalu Masetto juga memberikan pengakuan atas perselingkuhannya dengan Ratu dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Lalu Thomas membawanya ke Suster Maria, memberitahu Maria bahwa Masetto adalah pria yang bisu dan tuli dan bisa bekerja di kebun. Maria menyetujuinya. Ginevra pergi bertemu dengan Masetto di kebun. Sambil berbicara dengannya, Masetto menggunakan bahasa isyarat untuk membenarkan jika dia benar bisu dan tuli. Lalu saat Masetto menatap Alessandra, Fernanda menjadi marah dan mengancamnya. Tapi Alessandra pergi memanggil Suster Maria dan Suster Maria menghentikannya. Kemudian Suster Maria berbicara dengan Alessandra tentang sulaman yang dibawa Thomas dan telah dirampok di jalan. Lalu Alessandra tidak sengaja mematahkan alat tenunannya. Sementara Ginevra mengikuti Masetto masuk di sebuah gedung. Alessandra ke sana untuk meminta bantuan Masetto memperbaiki alat tenunannya. Selain itu Alessandra juga mengungkapkan bahwa dia tidak ingin menjalani kehidupan yang membosankan di biara dan menginginkan untuk keluar dan menikah. Lalu Fernanda bergabung dengan Ginevra untuk membantu Alessandra yang baru saja keluar dari kamar Masetto untuk memperbaiki alat tenunannya. Kemudian Masetto bergabung dengan Thomas untuk malam bersantai keduanya dengan anggur, di mana Thomas menanyakan bagaimana perkembangannya di hari pertama dan mengingatkan Masetto perlakuan beberapa suster yang memperlakukan tukang kebun sebelumnya dengan sangat kasar. Jadi Thomas mengingatkan Masetto jika terjadi sesuatu dia bisa memberitahunya. Satu malam
malam, Fernanda mencuri beberapa anggur milik Thomas di lemarinya, dan para suster berkumpul di kamar sambil minum dan bernyanyi dan melakukan banyak kesenangan. Seorang teman Fernanda, Martha, bertanya kepada mereka apakah mereka pernah disentuh oleh seorang pria, dan mereka katakan tidak. Alessandra bertanya kepada Martha apakah itu perasaan yang baik. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kesenangan terbesar di bumi. Pernyataan itu membuat semua biarawati penasaran sebagai saudara perempuan. Alessandra, Fernanda, dan temannya mulai bersemangat. Terungkap bahwa Fernanda menjalin hubungan dengan Martha dimulai saat Fernanda pergi mengunjunginya pada awalnya dan berbohong bahwa keledai itu melarikan diri. Keesokan pagi, Alessandra mengunjungi Masetto yang sedang bekerja. Alessandra yang banyak berbicara yakin kalau Masetto tidak bisa berbicara dan tuli. Alessandra mulai merayunya dan keduanya memulai romansa. Tetapi Alessandra menyadari jika romansa itu terlalu cepat, jadi dia pergi dan meminta maaf kepada Masetto. Ketika Ginevra dan Fernanda di tempat cucian pakaian, Ginevra bertanya apakah semalam Fernanda merasa menyenangkan. Dia tidak banyak menjawab, lalu datanglah Alessandra datang ke sana yang tampak dengan wajah berseri-seri yang tidak seperti biasa, membuat kedua temannya menjadi bingung melihatnya. Kemudian Fernanda dan temannya Martha mendatangi Masetto di kamarnya. Mereka mengancam Masetto, menuntutnya untuk memberikan kesenangan kepada mereka. Alessandra juga mencari kesempatan untuk menciptakan romansa dengan Masetto, tapi Masetto terkejut dan berbicara kepada Alessandra kalau ada seseorang di situ. Keduanya menghentikan romansa mereka, tapi Alessandra merasa heran mengapa Masetto bisa berbicara padahal diketahuinya jika Masetto bisu dan tuli. Ginevra juga menyukai Fernanda, tapi ketika dia mengetahui Fernanda memiliki pasangan lain, Ginevra mengadu kepada Maria bahwa Fernanda berbohong masalah keledai yang keluar untuk kabur dan bertemu dengan Martha. Keesokan harinya, Ginevra berharap Fernanda mendapat teguran dari Suster Maria, tapi kecewa ketika Suster Maria hanya memberi nasihat umum kepada para biarawati. Kecewa, Ginevra mulai menyakiti dirinya sendiri. Alessandra mendatangi Masetto memintanya untuk jujur mengapa dia berbohong jika dia bisu dan tuli. Tapi sementara keduanya membahas masalah itu, Ginevra muncul dengan jiwa tersesatnya mendekati Masetto yang pura-pura tidur, membuat Alessandra bersembunyi di sudut jerami. Tapi kemudian Fernanda muncul lagi membuat Ginevra bersembunyi, tapi terkejut melihat Alessandra di sana juga. Kemudian Fernanda menculik Masetto dengan pisau dan membawanya ke hutan, di mana dia bertemu dengan sekelompok penyihir. Fernanda mencoba untuk melakukan ritual kesuburan dengan Masetto, tetapi dihentikan oleh kedatangan Alessandra dan Ginevra. Ginevra dibawa efek halusinogen belladonna dan mulai menari dan mencuri keledai biara. Masetto mengungkapkan bahwa dia bukan bisu dan tuli ketika mencoba membebaskan dirinya. Mereka kembali ke biara dan semua rahasia mereka terungkap di hadapan seorang pastor yang berkunjung. Thomas dikirim untuk menjadi seorang biarawan setelah diketahui bahwa dia dan Ibu Maria sedang jatuh cinta dan memiliki hubungan rahasia. Masetto dikembalikan ke tuannya dan ditahan ke sel penjara dengan ancaman penyiksaan dan kematian yang akan datang, sampai 3 biarawati yang telah berdamai dan membentuk persahabatan yang lebih kuat membantunya melarikan diri. Sementara Alessandra, Masetto, Ginevra, dan Fernanda berjalan beriringan kembali ke biara. Maria dan Thomas telah bertemu secara rahasia dengan dalih bahwa Ibu Maria telah pergi untuk mengambil keledai. Mereka bersembunyi saat para biarawati dan Masetto lewat. Fernanda berhenti dan menatap bingung pada keledai yang sekali lagi dibebaskan, yang dia sendiri gunakan sebagai alasan berkali-kali untuk melarikan diri dari biara, sampai Ginevra menariknya pergi. Setelah rombongan pergi, Thomas dan Maria saling berpelukan dan tersenyum. Demikian kisahnya. Mohon bantuan dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan tekan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi dari video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.